Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Gustiani, Prodi Pendidikan Fisika, NIM F1051231003. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini perhatikan gambar berikut. Di sini sudah diketahui masing-masing ada beban memiliki berat W sama dengan mg, gaya tarik pada ujung tali sama dengan F, tegangan tali sama ruas T sama dengan F. Nah, gunakan prinsip D'Alembert untuk menentukan. Untuk ditanya, tentukan syarat kesetimbangan statis menggunakan prinsip D'Alembert. Nah, untuk soal nomor 1 ini sistem pada gambarnya adalah katrol yang bergerak dengan beban mg tergantung pada katrol. Nah, sedangkan ujung tali ditarik gaya dengan F. Nah, pada prinsip D'Alembert untuk kesetimbangan statis, resultan gaya yang sama dengan 0. Nah, pada prinsip D'Alembert ini untuk keseimbangannya itu resultan gaya dengan sigma F sama dengan 0. Nah, karena katrol ini dianggap ideal, tali ringan dan licin, maka tegangan tali sama di setiap ruas. Itu T sama dengan F. Nah, pada katrol bergerak terhadap dua tali yang menopang beban, sehingga gaya ke atas itu tetap 0, 2T. Nah, sedangkan gaya ke bawah itu mg. Nah, maka syarat keseimbangan statis itu ada 2T kurang M3 sama dengan 0. Nah, kita substitusi T sama dengan F 2F mg sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh 2F sama dengan mg atau F sama dengan mg per 2. Jadi syarat keseimbangan statis adalah F mg per 2. Artinya gaya tarik minimum agar sistem seimbang adalah setengah dari berat beban. Baik, selanjutnya nomor 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 2. Nah, perhatikan gambar nomor 2 ini. Nah, gunakan prinsip D'Alembert untuk menentukan percepatan balok M1. Perhatikan bahwa dalam kasus ini katrol memiliki percepatan ke atas A terhadap permukaan bumi. Diketahui massa balok bawah itu ada M1 di sini. Itu massa balok bawah. Untuk massa balok samping terdapat M2. Nah, katrol bergerak ke atas dengan percepatan itu dilambangkan dengan A. Percepatan gravitasi G di sini gravitasi. Nah, ditanya itu tentukan percepatan balok M1 menggunakan prinsip D'Alembert. Di sini penyelesaian. Misalkan percepatan balok M1 terhadap tanah A1 arah ke bawah itu positif.
Sedangkan percepatan balok M2 terhadap tanah itu sama dengan A2 karena katrol bergerak ke atas dengan percepatan A, panjang tali tetap memberi hubungan kendala, yaitu X1 tambah X2 sama dengan konstan. Nah, ditinjau pada terhadap tanah, yaitu A1 tambah A2 sama dengan 2A, sehingga A2 sama dengan 2A min A1. Ini A2 sama dengan 2A min A1. Nah, persamaan gaya pada balok M1. Arah positif ke bawah. Gaya-gaya pada M1 itu ada berat M1, G ke bawah, gravitasi ke bawah. Untuk tegangan, tali T ke atas. Nah, untuk menurut prinsip D'Alembert ini, itu M1G min T sama dengan M1A1. Nah, atau M1G kurang T sama dengan M1A1. Nah, persamaan gaya pada balok 2. Di sini tadi persamaan balok M1. Balok M1. Persamaan. Oke, di sini kita ke persamaan gaya pada balok M2. Untuk M2 ambil arah atas positif. Nah, gaya-gayanya itu ada tegangan tali ke atas dan ada berat M2G gravitasi ke bawah. Nah, maka T min M2G sama dengan M2A2. Nah, untuk substitusi hubungan percepatan itu A2 sama dengan 2A min A1. Nah, diperolehlah T min M2G sama dengan M2 sama dengan 2A min A1. Oke, sekarang kita eliminasi tegangan T. Dari persamaan pertama sudah terdapat T sama dengan M1G min M1A1. Nah, kita substitusikan ke persamaan kedua M1 dan M2. Oke, M1G sama dengan M1A1 min M2G sama dengan M2 buka kurung 2A min A1. Nah, kita uraikan, bisa juga diuraikan untuk kita gabungkan suku percepatan. Maka M2 min M1 sama 1 sama dengan 2 M2 A1.
min M1 min M2 dan gravitasi, sehingga A1 sama dengan M1 min M2, kita buka kurung dan tutup kurung, gravitasi tambah atau plus 2 M2A per M1 tambah M2. Nah, untuk jawabannya percepatan balok M1 adalah A1 sama dengan M1 min M2 G plus M2 A per M1 plus M2 dengan arah positif ke bawah. Dengan arah positif ke bawah. Selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini saya akan bacakan soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gunakan prinsip D'Alembert untuk menentukan percepatan M1. Diketahui massa balok pada bidang miring itu ada M1. Massa balok tergantung ada M2. Percepatan gravitasinya di sini G. Ditanya tentukan percepatan balok M1 menggunakan prinsip D'Alembert. Nah, penyelesaiannya misalkan balok M1 bergerak turun sepanjang bidang miring. Pada balok M2 bergerak naik. Percepatan sistemnya ada di sini. A. Untuk analisis gaya-gaya sepanjang bidang miring, komponen berat sepanjang bidang itu M1 G sin A. Nah, tegangan tali ada T dengan arah positif menuruni bidang miring itu ada M1 G sin A min T sama dengan M1 A. Nah, atau M1 G sin A min T sama dengan M1A. Oke, analisis gaya pada balok M2. Untuk balok M2 arah positif ke atas. Di sini arah positif ke atas. Nah, gaya-gayanya ada tegangan tali ke atas. Untuk berat M2G-nya ke bawah. Ke atas, ini ke bawah. Maka T min M2G sama dengan M2A. Oke, selanjutnya kita jumlahkan kedua persamaan. Penyelesaian M1G sin A min T plus T sama min MG min M2G. Maaf, di sini saya ulangi. Untuk penyelesaiannya M1G sin A min T plus T min M2G.
Oke, sama dengan M1A plus M2A. Maka percobaan sistem ini A sama dengan M1G sin A M2 minus M2G per M1 plus M2. Maka jawabannya percepatan balok M1 adalah A sama dengan M1G sin A min M2G per M1 plus M2. Jadi hasil A positif, maka M1 benar bergerak turun ke bidang miring. Jika negatif, arah gerak sebenarnya berlawan. Sekian dari saya, terima kasih.